teman-teman Kristen? Iya, silakan. Kalau masih mau perang, ayo 3 lawan 1 yuk. Kami tidak pernah mengajak. Kalau kami sebagai Katolik, Perang Iya, ideologi, perang Perang ideologi, Bang. ayat, perang pemikiran, bukan perang itu, Bapakku. karena Yesus sendiri melarang kami untuk membenci siapa. Ada. Berdoalah kepada Aku mereka. tidak datang untuk membawa damai, tetapi aku datang membawa pedang. Iya, dia tidak akan membawa damai bagi orang-orang yang tidak percaya. Nih, berarti kepada- kita dipaksa harus percaya Yesus kayak Seperti gitu. Bapak Dipaksa Bapak. kita. Bang Dipaksa Pandi. kita percaya Yesus. Bang Pandi. Kalau ajarannya benar, ya kita Alamak. harus Bang Pandi. ikuti. Kalau ajarannya salah, saya pribadi sebagai orang Kristen. Kalau ajarannya salah, saya Di sebagai dalam orang Islam, Katolik di dalam menolak Islam, hal ini di dalam juga. surah Al-Baqarah 256, la ikraha fiddin. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Tapi saya menarik nih, Tidak tapi dipaksa. tapi saya menarik Lanjut, nih. Ini udah nggak ayat lagi nih berarti ya. Kalau nggak ada ayat, kalau nggak pakai ayat saya masuk. Bang Petrus, saya setuju nih. Saya suka nih dengan narasi Begini, Bang. abang soal apa namanya kekerasan dan seterusnya. Iya, silakan. Kalau ada dalam Alkitab, Yesus pernah membunuh orang, hari ini saya masuk Islam. Baik, baik. Dalam Alkitab. Tapi Kalau ajaran Yesus siapa? pernah membunuh orang, memperkosa Baik. dan lain-lain, saya hari ini masuk Islam. Baik. Tapi 2000 tahun Saya terakhir, bikin Pak. video mualaf hari ini. Iya, Sebagai seorang aduh, Katolik. jangan Pak, jangan upgrade segitu cepat ya Pak, nanti crash. Jadi ini Pak, 2000 tahun terakhir dari pelaku agama, kan kita setuju kalau buah dari pohon itu kan merepresentasikan pohonnya, betul nggak Pak? Kan di kitab Bapak juga dijelaskan buah dari ajaran, betul nggak Pak? Bukan persoalan tentang agama, itu persoalan tentang negara. Maksudnya? Konflik-konflik yang terjadi pada saat itu bukan persoalan tentang agama. Iya, tapi kan pelakunya jelas Pak siapa? Ya, pelakunya karena mereka itu pengikut-pengikut saling mempertahankan hidup namanya sebagai manusia. Jangankan beragama, tanpa beragama pun kita masih tetap konflik. Betul. Tapi saya di sini ada buku, Pak. Ini Bang Rostrum Iya. mungkin bisa join nih, Bang Rostrum bisa jump in di sini. Di sini kita ada buku namanya Body Count atau ya Body Count. Di sini ada civilizations dari anti-theist, anti-Tuhan, Buddhis, Christian, Indic, Islamic, primal, indigenous, sama Cynic. Cynic ini Chinese dan neighboring. Nah, di sini ada catatan perang 2000 tahun terakhir. Ada banyak nih. 2000 tahun terakhir ya, perang dari yang kecil sampai yang paling besar. Kalau kita lihat dari yang paling besar, Pak, dari yang korban. Jadi di sini ada eventnya, ada perkiraan total kematian, ada event type-nya, itu perang atau perang sipil atau dan ini agama pelaku. Nah, di atas 10 juta kita bisa lihat nih Christian, habis itu Christian, Islamic 1. Habis itu yang di atas 2 juta kita lihat Christian, Islamic 1. Nah, kalau kita baca semua udah ditotalin sama penulisnya, death toll distributions world civilizations dari tahun 0 sampai tahun 2008. Yang si paling kasih nih Pak, si paling kasih ini dibandingin ajaran lain. Nah, ini justru tinggi sekali. Nah, itu kalau perang itu berarti yang melawan ya. Nah, kalau ini nggak ngelawan, ini pembantaian. Nah, di sini ada juga. Nah, kalau di sum up lagi, pembantaian distributions ini untuk pembantaian death toll distributions world civilizations 0 sampai tahun 2008, 2000 tahun terakhir. Soal membantai, si paling kasih ini hampir 9 kalinya yang dituduh teror. Nah, kalau lihat representatifnya dari pie chart-nya, itu si paling kasih ini justru ini kalau dia pemilihan presiden ini satu putaran nih Pak, 65% nih, nggak perlu putaran kedua. Justru yang dituduh kasar agama ini malah yang paling kecil. Nah, itu kalau buahnya merepresentasikan pohonnya atau ajarannya dan seterusnya, itu gimana Bang Petrus? Sama Bang Rostrum, sama Bang Idama kalau mau merespon. Ini memang internet saya atau
pada nggak lepas mute. Ini yang dipersilahkan 3 orang, Bang. Iya, ya udah Saya- siapa aja. Silakan Bang Rosrum dulu. Bang Rosrum, silakan Bang. Sepertinya orang Kristen nggak bisa jawab. Begini ya, sama siang semuanya Iya, rekan-rekan siang. Kristen. Ya memang kalau kita berbicara sejarah, kalau kita begitu kita berdiskusi itu langsung mengangkat kata kasih, itu konteksnya kalau pasca Perang Dunia Kedua itu masih reasonable, masih masuk akal, logiknya masih dapat. Tapi kalau teman-teman dari Katolik Kristen ini tiba-tiba mengutip dan melupakan sejarah, ujung-ujungnya kan seperti ini. Begitu sih Bang saya. Kalau saya tidak membantah data itu, karena memang saya selalu menyampaikan, teman-teman itu selalu ujung-ujungnya kami kasih gitu. Mana ada di bumi ini yang mengajarkan kasih gitu. Tapi kalau itu pasca Perang Dunia Kedua, saya setuju. Sebagai seorang Katolik, saya setuju. Tapi kalau itu digeneralisir, kita tarik sejarah, ya itu namanya penghapusan memori, nggak bisa. Nggak, jadi maksud Bang Rostum dengan ya akhirnya kayak begini, akhirnya kayak gini maksudnya akhirnya ketabok gitu Bang, apa gimana? Iya, akhirnya diskusi itu jadi kita yang kocar-kacir, saya yang bukan ya, tim Kristen Katolik ini yang kocar-kacir. Gara-gara Mimi Peri, Dedemit dibully. Karena tadi saya sempat join juga ada Yohanes 10:17 dibahas juga. Itu kan nanti arahnya kepada dogmatis. Karena di dalam konteks itu yang dibahas adalah teman-teman rata-rata membahasnya kepada dogmatis, bukan teksnya. Itu sih Bang. Jadi untuk masalah kasih ini nggak relevan ya, karena tidak mungkin mata air itu akan memancarkan jenis air yang berbeda, sumber mata air itu. Seperti itu sih. Ini teman-teman Kristen Katolik pasti tahu ayat ini. Makanya perlu menguasai sejarah dulu sebelum naik untuk berdiskusi, supaya tidak kocar-kacir dogmanya. Demikian Bang Jibril, terima kasih. Mantap, Bang Rosrum. Gimana Bang Petrus atau Bang Idama? Ini kayaknya setiap kita tunjukin fakta sejarah, ini tekanan tombol mute-nya ini langsung macet nih Bang Fandi. Gimana nih Bang Fandi? Timbang susah payah, menang apa lagi? Langsung kayak nggak bisa di-unmute gitu. Woi fans MU ngomong dong, senggol dong gitu. Tapi nanti begitu kita ngomongin ayat lagi, tiba-tiba unmute lagi gitu. Itu turun satu. Ini Fandi, sekalinya kita ngomongin, aduh. Nyungsep ke bawah. Inilah dampak dari teman-teman Kristen ini didoktrin dari kecil sampai besar. Nggak, ada pembahasan satu yang saya mau bahas sama Bang Rosrum sebenarnya soal Theophilus sama Tertullian. Tapi nanti deh begitu kita cari topik. Tapi Bang, kalau saya dinaikkan, nanti teman-teman Kristen dan Katolik pasti turun semua. Semua. Tidak mau menyimak. Betul, itu betul. Terjadi di beberapa saya terima undangan begitu, turun semua mereka. Gitu. Atau saya dianggap hantu atau bagaimana, saya juga nggak ngerti. Karena gitu Bang, jadi saya juga selalunya kalau lagi ngobrol gini, terus tiba-tiba ketemu Kristen yang santun, yang santai, yang chill, yang menerima perbedaan ini itu, mereka langsung dituduh, wah kau Islam ya? Saya langsung berpikir, wah itu sebuah pujian, berarti orang Islam itu santun-santun ya? Jadi kalau santun tuh dipikir Islam. Menurut saya itu sebuah pujian malah loh. Kok yang santun, yang santai malah disebut, malah dituduh Islam. Sebuah pujian sebenarnya. Bu Sulastri, gimana? Bu Sulastri, ini tiba-tiba mute-nya kena casing nih Bang Fandi. Atau mungkin lagi berdoa untuk menurunkan Roh Kudus. Biasanya Iya, demon-demon baru itu mengandalkan Roh Kudus. Bang. Nah, kalau saya ini kan mungkin manusia yang kastanya paling rendah. Jadi saya kalau menyebut Roh Kudus itu mungkin nggak akan dihiraukan. Jadi saya lebih baik pakai sejarah tekstualnya bagaimana gitu. Mungkin lebih oke.
Begitu sih Bang. Atau Jadi mungkin tingkat mungkin lagi perawanan wudhu rendah. Bang. Mungkin lagi wudhu dia lagi wudhu. Digegen pressing balik KO tuh. Enggak, tapi Bang Rosrum, ini karena kita lagi nggak bahas apa-apa. Ada dua hal yang saya mau pertanyakan dan bukan pertanyakan sih, lebih ke confirm. Nomor satu, sebelum tahun 1881, 1881 ya. sebelum tahun 1881, Roh Kudus ini dalam bahasa Inggris disebutnya Holy Ghost, bukan Holy Spirit, betul nggak? Iya. Oh, ada pergeseran terjemahan. Memang Holy Ghost. Nah, di beberapa teman-teman Pantai Costa ada satu denom itu kegerakan Pantai Costa kan, itu di terakhir ya Bang, itu memang Holy Ghost. Jadi pendeta-pendeta dari luar negeri itu kalau masuk ke tempat kita itu pakai Holy Ghost. Gitu. Itu betul, itu confirm Holy Ghost. Lagunya masih ada sampai sekarang, pujiannya masih ada itu. Kalau Gimana teman-teman tuh? Kristen Katolik, ya Holy Ghost. Jadi sebenarnya hantu suci atau karena ghost ini kan Ya, definisinya kan di sana Bang. Ya ini nanti saya dikira ini nanti. Cuma saya ngomong teksnya memang betul, confirm iya. baik. Itu. Bahkan di tahun 2000-an itu di Surabaya diadakan satu pertemuan besar gereja-gereja Pantai Costa di seluruh dunia, itu perwakilan, karena itu kegerakan yang baru ya, termasuk karismatik itu masih, itu jejak digitalnya masih ada, jejak dokumentasinya masih ada. Itu pendiri Pantai Costa karismatik dari Amerika sana Holy Ghost, dari Eropa Holy Ghost. Karena Padahal sudah tahun 2000 ya, sudah tahun 2000 padahal itu. iya, kebetulan saya dapat kopi Bang. Ini dari Profesor Benjamin Marfield. Ini bulan Agustus 1881. Di sini New Version Differ, Authorized Revised New Testament. Jadi memang New Testament, dan ini ditulis di sini, the object of present publications is to show one's at actual difference between. Jadi ini nggak boleh dibaca sama jemaat. Ini general, ini ready to help, not only for general reader. Jadi memang bukan untuk jamaat. Nah, di sini dikasih tahu Bang, ini ayatnya, ini yang authorized version, habis itu direvisi. Ini revisinya, ini ayat sebelumnya, dan ini nomor chapternya. Nah, di sini saya ketemu di tahun ini baru diganti memang. Jadi dari Saint Luke 4 nomor 1, jadi dari Holy Ghost itu jadi Holy Spirit. Dan ada beberapa ayat memang yang di-omit, ditarik-tarik. Nah, maksud saya, Iya. jadi sebelum ini memang Holy Ghost ya. Jadi kalau saya penasaran dalam bahasa Indonesia itu apa ya? Karena pasti nggak Roh Kudus dong. Bukan, kalau yang beberapa Bible ya, saya kan waktu diskusi dengan LA itu sempat ditunjukkan ada perubahan di tahun 50, kemudian 70, dan terakhir di 90-an, 2000-an. Itu masih Roh Suci ya. Jadi terjemahnya Roh Suci gitu. Kalau Itu beda tahun sama berapa, Bang? Indonesia sekitar 50-an ya. Kalau saya enggak 1950. sudah 19-an sudah. Oh. Itu masih tersisa kalau untuk Indonesia itu dan Melayu itu masih pakai Roh Suci ya. Sebelum kemudian bergeser di terjemahan itu menjadi Roh Kudus, pakai nama Kudus itu. Jadi ada pergeseran itu. Karena kalau di Islam Bang, Rohul Kudus itu memang original text. Iya, ya kan kalau King James ini kan ya memang punya ini ya, dia punya waktu itu memang punya pengaruh ya. Jadi bisa melakukan revisi dan koreksi itu yang disebarkan. Gitu. Yang itu ditentang kan sebenarnya untuk terjemahan Bible itu ke dalam bahasa Inggris itu kan juga ditentang oleh rohaniwan Katolik pada waktu itu kan. Akhirnya itulah terjadinya satu pergeseran. Kalau saya sih menggunakan kata yang halus itu kayak pergeseran serapan kata ya. Akhirnya terus mengikuti, terus berubah, terus berkembang. Ya entah, nggak tahu sampai kapan nanti gitu.
dan akhirnya lama-kelamaan akan lupa dengan original teksnya. Itu sih Bang, itu sudah terlalu dalam kita. Enggak, tapi saya cuma mau nunjukin doang, saya mau pamer doang, pamer original. Kalau di original teksnya kita memang Birohi Quds, Roh Kudus memang. Birohi Quds. Itu memang Roh Kudus. Birohi Quds, Roh Quds, Roh Kudus, Quds. Jadi kita Rohul Kudus atau Rohul Kudus itu original teks. Jadi nggak bisa dirubah, itu dari tahun 18, abad 17, abad 16, abad 15, abad 14, 13, 12, 17 dan seterusnya, itu memang kita udah Rohul Kudus. Tapi kenapa nggak roh suci aja Bang? Nah itulah yang kita salah satu komplain juga, itu pergeseran terjemahan dari Lembaga Bible Indonesia itu memang ada kekacauan. Tadi juga ada teman yang sudah turun atau saya waktu masuk pertama itu menulis Tuhan besar, Tuhan kecil dan segala macam, itu kan kekacauan daripada transliterasinya Indonesia itu Bang. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Iya, Tuhan kecil, Tuhan besar. Itu sebenarnya udah monoteis belum sih Bang? Ya, sebenarnya itu pergeseran antara monoteis ke politeis kan? Waduh, Abang jangan ingat saya sudah diteror banyak orang yang Oke. Sebelum kita ke poin keduanya Bang, saya mau tanya hal yang simpel deh. Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak? Waduh, ini kalau saya menggunakan pemikiran agnostik ini boleh nggak ya? Bukan, dari perspektif keimanan, dari perspektif keagamaan. Oh, dari perspektif keagamaan dominannya itu tidak menciptakan kejahatan. Dominannya di sana Bang. Menurut Abang pribadi? Waduh, kalau saya kondisinya sekarang sudah beda dengan ini mau sekarang ya. Iya. Kalau saya itu kejahatan atau kebaikan itu bersifat netral, tergantung istilahnya kalau teman-teman muslim itu ya, tergantung efeknya, tergantung apa yang dihasilkan. Ini pribadi Bang, saya tidak menggunakan dogmatis apapun. Nah, dari segi keimanan atau kepercayaan Abang, Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak? Kalau dilihat dari Bible, mayoritas tidak. Betul. Saya tanya 10 dari Kristen, 8 ke 9 menjawab, oh enggak, Tuhan saya tidak menciptakan kejahatan. Oh, nah, tapi di kitab sucinya ada kok memerintahkan. Ada di Yesaya 45 nomor 7 ada. Iya, memang betul. Dia menciptakan kejahatan secara KJV dan NIV, tapi LAI membengkokkan. Tapi yang saya tanya pribadi Abang sebagai perspektif kekristenan Katolik, apakah Tuhan Abang menciptakan kejahatan? Tidak menciptakan kejahatan. Ini kita ngomong dogma ya. Iya, Dogmatis Katolik tidak menciptakan kejahatan. Berarti Abang secara tidak langsung menyebutkan Abang politeis ya? Iya dong. Ini saya berhati-hati pakai tongkat supaya tidak terpeleset. Kalau ada kuasa lain yang menciptakan, berarti ada beberapa Tuhan di ajaran Abang. Ya, itu. Ya, itu kalau di internal kami dijadikan polemik gitu. Kalau monoteis kan, definisi monoteis kan menciptakan segalanya. Segalanya means everything, segalanya. Dari yang baik, buruk, hitam, putih, semuanya dia yang menciptakan. Itu monoteis, definisi monoteis. Nah, Abang mau remedial nggak nih? Coba saya tanya lagi. Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak? Kalau kita melihat dari kejadian, awal penciptaan itu Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Kalau menurut dari kejadian Adam dan Hawa. Ntar dulu Bang, remedial itu ujian ulang ya? Iya. Ulangan. Nggak, dia nggak lolos sebagai monoteis barusan. kita ulang. Itu Bang, kalau melihat dari kejadian, kitab kejadian yang peristiwa Adam dan Hawa itu, Tuhan tidak menciptakan kejahatan, kan begitu, karena nanti itu menyangkut panjang, itu nanti ke ujungnya pada dogma, gitu. Tapi konsekuensi logisnya begitu, oh Tuhan saya tidak menciptakan kejahatan, oh berarti ada kuasa di luar kuasa Tuhan Abang.
Jadi Tuhan Abang selain tidak menciptakan kejahatan, tidak maha pencipta, tidak maha tahu, dan tidak maha kuasa. Itu konsekuensinya nggak bercanda loh, Bang. Iya. Betul. Itu kalau kita didiskusikan ya secara teologis, memang ada suatu pertentangan di situ. Nah, ini sebenarnya ranah-ranah seperti ini mestinya di kalangan rohaniwan ya. Karena kan makanya di gereja awal itu seperti gereja Katolik itu tidak mengizinkan jemaat awam itu untuk membaca Bibelnya sendiri tanpa panduan. Betul. Gitu. Jadi akhirnya ya kocar kacir gitu. Akhirnya kan yang menciptakan kejahatan ini bukan sosok lain. Gitu. Tuhan tidak mendominasi di situ, dan di situ nanti di ujung perjanjian baru itu akan terjadi peperangan antara Tuhan yang baik dengan entitas atau sesuatu yang bersifat jahat juga lumayan maha kuasa kan. Nah, Maaf ini saya ngomongnya agak itu kan, ngambang ya Bang. itu kan udah masuk politeis, Bang. Kalau udah seperti itu. Nah itu kesimpulan audiens dulu lah. Bukan, kalau Tuhan ada tandingannya, berarti udah nggak politeis, udah nggak monoteis. Sama seperti kalau kita menyembah Zeus, nanti ada Hades. Sama kalau kita menyembah Abraham, nanti ada menyembah yang Hindu tuh bukan Abraham, satu lagi. Nanti ada Shiva. Nah, habis itu kalau kita menyembah Horus, nanti ada Osiris. Jadi ada Brahmana, bukan Abraham, afwan, Brahmana. Nah, itu berarti Abang kalau ada di ajaran Abang ada tandingan Tuhan, berarti udah nggak monoteis. Nah, itu gimana itu Abang menyikapin kayak gitu? Iya. Itu betul, di dogmatis itu ada beberapa yang istilahnya menjadi misteri ya di teman-teman Katolik itu. Kalau rohaniwan dalam prosesi gerejawi itu selalu dibilang misteri iman kita gitu, karena itu masih menjadi misteri. Ini Bang Fandi ini rugi kalau mengundang saya untuk bergabung, karena 100 orang Kristen turun. Nggak apa-apa. Jadi viewernya ini perlu dinaikkan lagi. Nggak apa-apa. Kita lebih bagus punya 4-5 penonton, tapi ilmu kita nggak membelenggu kita nanti begitu kita dihisap sih. Kalau menurut saya ya Bang ya. Iya Bang. Baru ke poin kedua saya, soal ini udah kebuka nih. Kita ke poin kedua saya. Jadi penggagas Tritunggal, Abang saya yakin tahu itu Tertullian, dia menyempurnakan dari Theophilus di abad 2, di abad 3. Tertullian ini begitu saya pelajari sejarah hidupnya, dia baru menerima kekristenan di umur 45 ke 50. Theophilus pun seperti itu. Theophilus itu dia masuk ke Kristenan dan menggagaskan Tritunggal itu sebelum agama Kristen yang dia terima. Dia itu seorang pagan Romawi, yang notabene-nya di 40 tahun atau 50 tahun awal mereka hidup, Tertullian dan ini yang satu lagi Theophilus, mereka mengimani itu 3 Tuhan, Bang. Apakah penggagas Trinitas ini, bapak-bapak gereja awal ini, membawa agama mereka sebelumnya ke agama Abang? Nah ini kalau kita melihat dari tulisan-tulisan dan sejarah ya, saya kalau kembali ke sejarah ini, ya kemungkinannya ini Bang, ya saya nanti dianggap tidak tepat, tapi ya nggak apa-apa. Tapi kalau ini kita bahas pure soal sejarah. Ya sejarah betul, karena dari Tertullianus sendiri dan di masanya itu kan betul-betul tidak mengenal monoteis ya, tidak mengenal di situ, dan dia sebelumnya kalau kita telusuri juga dari lingkungan keluarga juga, dia dari penganut paganisme, gitu sih. Ini sejarah ya Bang, sejarah. Betul. Meskipun salah satu di gereja itu diakui Tertullianus itu sebagai salah satu bapak gereja, karena memang dia juga menulis banyak buku-buku yang akhirnya dogmanya itu bisa dipakai sampai sekarang gitu. Betul. Terlepas dari salah benar, jadi teman Kristen jangan menuduh saya menjudge salah benar, itu nggak ada di sini. Bukan, karena ini tertulis Bang, ini tertulis dalam sejarah bahwa Tertullian ini memang sebelum menerima Kristen dan mengusung Tritunggal, dia itu di kaum Romawi pagan,
Dan dia agamanya itu mengimani Kapitolin Triad. Ingat ya, Kapitolin Triad. Jadi Tuhannya Bapak Gereja siapa namanya Tertullian ini, Tuhannya dia itu 3, Jupiter, Juno, Minerva. Betul, betul. Dan itu unsur apa ya? Dasar dia filsafatnya juga filsafat paganisme. Nah, setelah dia umur 50-an baru dia masuk Kristen, habis itu dia mengusungkan Tritunggal. Ini saya langsung aduh, kok seperti ini sekali ya? Izin Banjip, teman-teman Kristen yang tidak mampu tolong lambaikan tangan ya, lambaikan tangan. Enggak, ini pure soal sejarah ya, Afwan. Ini pure soal sejarah. Itu gimana bang? Begitu abang sebagai yang mengimani Tritunggal mungkin dari lahir dan seterusnya, terus tiba-tiba tahu soal sejarah-sejarah ini. Ya itulah yang menjadi gejolak ya. Mungkin tahapan saat ini di pemikiran saya itu, saya tetap setiap minggu saya misa, tetapi dalam pikiran saya itu seperti ingin berselancar, ingin terus saya berselancar ya, saya seperti keinginan untuk makin belajar lagi. Itu ada beberapa tataran yang saya menilai diri saya ini menjadi sedikit agnostik ya. Arahnya akhirnya ke sana karena dari sejarah yang terbuka ini dan kemudian dogma-dogma yang muncul itu bermacam-macam gitu, dan titik tertingginya saya akhirnya mencari kembali kepada sejarah itu karena ada 380 di Indonesia Denom itu yang mengatasnamakan Roh Kudus dan mereka punya gereja sendiri-sendiri tidak bisa bersatu. Titik disitulah membuat saya bergejolak gitu bang. Seperti itu sih. Tapi sekarang saya tetap rutin misa kalau minggu. Ini saya garis bawahi lagi ya, biar teman-teman saya ini agak lega sedikit gitu. Bang Rostrom, aku ada satu pertanyaan, boleh nggak? Ini prinsipil sekali. Oh boleh. Ini Pokoknya tajam. Tajam sekali nih bang. Boleh. Tapi ini tajam kali bang, izin ya bang Rostrom ya. Kalau bisa jawab jujur ya. Berbicara ajaran para nabi, Kristen ini masih sejalan nggak dengan pengajaran para nabi menurut bang Rostrom? Silakan jawab dengan jujur bang. Nabi-nabi yang mana dulu? Kalau yang dianggap nabi-nabi pada masa-masa, kalau kita melihat sejarah di kekristenan atau Katolik, ya awalnya sejalan ya, tapi bergesernya pusat itu yang membuat ada sedikit percampuran. Abrahamik. Oh, itu klaim kita sepihak yang sampai sekarang Bible kita belum bisa membuktikan itu. Itu. Ajaran Abrahamik ini kan ajaran samawi kan bang Rostrom? Iya. Masih sejalan nggak Kristen ini dengan ajaran samawi? Silakan bang Rostrom. Kalau melihat dari dogma sudah berbeda dan tidak sejalan itu. Tidak sejalan. Makanya kalau di Perjanjian Lama kita menceritakan tentang sosok Yesus, itu akan menjadi penafsiran yang begitu banyak, yang sampai dibukukan berjilid-jilid, dan tesis antitesis yang sampai sekarang disempurnakan. Bagaimana untuk menggabungkan antara dogma dalam Perjanjian Lama itu kepada dogma di Perjanjian Baru gitu. Karena kalau kita melihat secara teks, saya yang melihat secara teks, tidak ada korelasi di situ terkait dengan Trinitas dalam konsep setelah Yesus ya. Gitu, setelah Yesus. Berarti di situ mulai kisah para rasul gitu mungkin ya. Kalau di istilah Indonesia itu sudah enggak ini. Makanya dimunculkan dogma, kalau di Katolik itu ada namanya KGK untuk menjelaskan masing-masing dogma itu. Jadi sekarang kan lagi zamannya AI nih bang, ya enggak? Saya nanya nih bang sama AI saya, apakah Tuhan Abraham Trinitas? Ini kalau saya tanyakan, tidak.
Ini saya nanya sama AI ini. Dia udah baca Bible berkali-kali pasti. Apakah Tuhan Abraham Trinitas? Tidak. Tuhan Abraham dalam tradisi Yahudi dan Islam adalah Tuhan yang esa tanpa konsep Trinitas. Betul, saya confirm sih. Karena kalau dipelajari dari sisi teks ya, saya itu ngomong teks saja. Karena begini ya Bang, ada tingkatan teks itu kalau itu disebut kumpulan buku atau kitab suci, teks itu tidak perlu multi tafsir. Teks itu di awal itu startnya itu pasti teks itu menjelaskan teks itu sendiri kan. Gitu. Nah, disitulah ada kerancuan karena kalau melihat dari Bible sendiri kan, saya ada Bible itu yang memang itu ada keterangannya bahwa itu kosong, tidak ada katanya, kemudian karena alasan sesuatu ditambahkan dan segala macam. Tapi meskipun ada penambahan, ada sisipan, itu tetap tidak bisa mendukung dogma Trinitas di Perjanjian Baru sampai sekarang. Gitu. Jadi makanya teman Muslim kadang menyerang, ya imani saja, itu akhirnya secara spesifik kita tidak bisa. Ya oke. Ini untuk abang nih Bang. Ini last pertahanan, ini pertahanan terakhir nih Bang. Kalau abang nggak bisa jawab juga saya nggak paham nih mau kayak gimana. Jadi apa yang samawi dari keimanan atau ajaran abang? Ya pinjam nama istilah itu saja mungkin kali. Jadi kalau abang nggak meminjam istilah itu berarti memang pure bukan samawi. Bukan pure itu yang salah satu perekat dan lemnya yang dibuat itu kurang kuat. Ini saya bikin sederhana aja lah. Itu memang di Perjanjian Lama. PL itu coba ditarik untuk bagaimana mendukung daripada Perjanjian Baru gitu. Bang Rostrom, ibarat gula-gula ya, di luar plastik, di dalamnya gula-gula permennya. Ibarat Kristen ini saya lihat ibaratnya ajaran pagan di dalam, luarnya dibungkus samawi, kayak gitu ya, Bang? Ya, Pagan dalam, luar samawi, gitu. Dogma yang dimunculkan untuk itu ya, membungkusnya begitu. Karena kalau abang kalau biasanya saya nanya kayak gitu, umat Kristiani menjawab, oh enggak, kami samawi. Itu saya selalu larikan ke tempat lahir Yesus, tempat meninggal Yesus, itu ditemukan oleh Helena, yang notabene-nya pagan juga. Habis itu minum-minum darah, Katolik, itu berarti abang, minum-minum darah, makan-makan daging Tuhan, itu pagan juga. Ayat-ayatnya, pagan juga. Tuhannya, 3-3 tadi, pagan juga. Sampai ke Christmas-Christmasnya, pagan juga. Penyaliban, crucifixions, pagan juga. Jadi itu yang saya mau tanyain. Apa yang samawi gitu loh? Apa yang satu aja jadi bisa gitu loh kita akui, oh iya abang samawi. Satu aja. Ya saya lepas Perjanjian Baru Bang, nanti baru ketemu. Kalau saya tetap menggandengkan Bible itu menjadi satu kesatuan, literasi Bible saya tidak bisa. Gitu. Oke, dari keagamaannya deh. Ada kemiripan dengan kepercayaan pagan. Ini saya harus berhati-hati, ini saya sudah terpojok ini. Jangan ngerasa terpojok dong. Abang bisa bilang saya menolak menjawab, Bang Jibril. Saya menolak menjawab. Saya nggak ada masalah juga. Silakan. Iya, karena saya ingin melepas dogmatis. Karena kalau saya sampai masuk ke dogmatis, Bang, itu kocar kacir semua nanti saya di ujung sana. Iya. Gitu. Makanya saya itu sering mengklarifikasi yang bisa atau berhak memberikan penjelasan terkait teks Bible itu dalam apologet itu adalah para rohaniwan Katolik. Tapi kalau pendeta-pendeta Protestan dan turunannya, itu level pendeta pun nggak akan bisa dengan teman-teman apologet Muslim Indonesia ini nggak akan bisa. Karena udah jauh kapasitasnya gitu. Gini bang. Ini saya terapkan ilmu yang saya terapkan terhadap diri saya sendiri juga. Kita nggak bisa bias. Kalau Al-Quran keluar di abad 11 dengan bahasa Mandarin di Cina,
Saya nggak bisa mengimani itu dari Rasulullah yang hidup di abad 7 dengan berbahasa Arab. Setuju nggak kita di situ? Iya. Kalau Nah. dari itu kan confirm, ya. Nah, Setuju. bagaimana abang bisa mengimani kitab yang keluar di abad keempat dengan bahasa Yunani yang notabene-nya penerima wahyunya itu di Israel dengan berbahasa Aramaik 400 tahun setelah itu? Nah, itu yang menjadi gejolak pemikiran saya, Bang. Saya itu dengan keterbatasan saya wawasan tentang agama Islam atau Muslim ini ya, memang ada satu perbedaan dalam pencatatan ya. Saya bilang dalam pencatatan dan penyusunan kitab suci. Dari tempat saya, itu kami sejarawan atau bapak gereja mengakui itu ada satu gap yang begitu panjang. Dan itu turun-temurun, bahan bakunya itu sudah tidak utuh lagi. Kemudian berkumpullah sekian banyak orang. Jadi sebenarnya secara kritik historinya itu memang ada satu gap atau celah di situ. Dan ini sebenarnya kalau beberapa rohaniawan Protestan yang masih tidak mau melepas dari dogmanya itu pasti confirm kok dengan hal ini. Sangat jauh, dan itu ada kemungkinan ada satu, ini kemungkinan ya, kemungkinan, dan akhirnya pada satu konklusinya adalah bahwa dogma Katolik tidak mengakui Bible itu adalah firman Tuhan, tapi kumpulan buku-buku yang salah satu isinya ada firman Tuhan di situ. Begitu, Bang. Abang udah coba belum bikin Bible atau bikin catatan yang dimana kitab itu cuma yang warna merah doang? Iya, itu kalau di rumah ada, Bang. Kita Apa namanya, Bang? Saya penasaran tuh. Ada nggak? Saya pengen baca tuh. Jadi satu kitab yang apa yang Yesus bilang doang. Saya nggak mau ada yang ditambah-tambahin nama yang lain. mungkin kita offline, Bang. Enggak, karena kalau pemahaman saya kitab suci itu firman Tuhan. Firman Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya. Kitab suci itu mestinya berisikan kalimat-kalimat dia tok. Bukan ditambahi bukan dibumbu-bumbui oleh sahabat-sahabat atau dibumbu-bumbui oleh nabi-nabi penerimanya, bukan. Nah, kalau Al-Quran kan, kalau ibarat ya, Bang, Al-Quran itu merah semua, Bang. Itu dari Tuhan semua. Nah, sementara yang abang akui Yesus itu Tuhan, sementara di kitab abang tulisan dia warna merah. Nah, ada nggak kitab suci abang yang merah doang semua? Atau yang ada compile? Compile semua compile. Nah, Tidak ada ada nggak? keterangan. Ada nggak yang bikin kitab sendiri yang merah doang yang diambil? Tidak diizinkan sama bapak gereja kan pasti, sama yang punya Bible kan gitu. Ya, Karena apalagi enak loh, kalau Bang. teman-teman Karena enak loh Iya. kalau abang punya kitab yang tulisannya merah semua, apa yang Cukup Yesus sedikit. bilang doang. Apa yang Yesus bilang doang. Kita nggak mau narasi orang lain, kita mau narasi Yesus. Iya, terbatas. Cuman di 3 tahun aja saat eksistensinya Yesus. Karena gini, kalau saya iniin, Bang, Rasulullah itu hidup 63 tahun. Yang terrekord paling kuat itu di 30-40 tahun. Al-Quran itu turun 23 tahun. Di dalam 23 tahun itu, Bang, semuanya dicatat. Cara dia duduk, cara dia makan, doa dia ini, doa dia, semuanya tercatat, Bang. Saya kalau ngelihat hadis-hadis Rasulullah, ya Allah, saya hidup seminggu aja lebih banyak cacatnya, Bang, daripada seumur hidup dia. Saya hidup seminggu nih, kalau saya dicatat nih, hidup saya seminggu, wah lebih banyak aibnya daripada beliau seumur hidup. Tapi tetap nggak mau diakuin. Saya nggak paham nih. Hidup dia dicatat lebih 23 tahun. Tapi yang diserang soal perintilan, soal ini begini, soal ada yang meluk dia, soal ada yang meluk dia nggak pakai baju karena dia mau ngerasain ini. Itu yang dikulik-kulik, dihina, dinistakan ini apa segala macam. Pertanyaan saya, kenapa sih alasan abang belum nerima dia itu apa sih? Ya sudah kejembur, Bang. Kan ini warisan saya dapetin.
Masa abang mau sih masuk neraka gara-gara turunan? ini langsung turun viewernya loh. Karena Kristennya turun semua. Karena tidak ngomong sejarah, mereka pasti mundur. Karena yang kita bahas adalah sejarah. Mundur. Kenapa bang? Kenapa belum? Karena keturunan gitu. Masa ya kali neraka warisan bang? Iya. Ya kalau diskusi itu kan, ya siapa tahu nanti di jalan kita berpapasan bisa diskusi kan. Nggak, tapi abang ada nggak yang abang mau tanyakan soal Islam? Biar kita luruskan di sini. Iya, saya ada satu, bukan satu, tapi ada beberapa poin. Commute bang? Jadi memang ada satu perbedaan di sini. Di sini tuh tentang pencatatan atau pembukuan atau penyusunan. Kalau saya baca sekilas, saya beli kitab terjemahannya Al-Quran itu diceritakan, saya ngomong itu di situ ada gap tahunnya itu cukup pendek. Berarti kemungkinan otentiknya itu lebih besar. Nah, sedangkan di tempat saya itu gapnya sudah sangat jauh. Makin jauh gap, berarti kemungkinan timbul sesuatu yang kurang tepat itu jauh lebih besar. Nah, itu yang jadi selama ini, dan saya mempertanyakan itu kok bisa segitu pendek gitu. Kenapa? Ya saya nggak tahu ya, teman-teman di Muslim ini bisa menyusun sejarahnya segitu pendek, dan kita ini gapnya sekian jauh dan menyeberang dari di mana Yesus itu berada waktu itu gitu. Gapnya segitu pendek maksudnya bang? Gap penyusunan kitab sucinya ya. Iya. Dan kemudian yang saya tanyakan, apakah di saat penyusunan kitab sucinya Muslim itu masih di daerah yang sama? Masih di daerah yang sama maksudnya? Di daerah di mana Nabi itu berada, istilahnya di daerah atau di kepulauan atau di satu budaya yang sama atau mungkin daerah yang sama. Sedangkan kan di tempat saya jauh berbeda, Bang. Oh, kalau Al-Quran itu bang, oke, saya tunjukin aja datanya ya bang ya. Jadi kalau abang baca ada buku The History of the Quranic Text from the Revelations to Compilations. Ini bukunya bahasa Inggris tapi ada yang translatean juga. Kita buka yang translatean aja. Nih, bukunya sama, The History of the Quranic Text from Revelations, dan ini berdasarkan hadis dan seterusnya. Nah, di sini ini pada periode Madinah, kita memiliki cukup banyak informasi termasuk sejumlah nama. Lebih kurang 65 sahabat yang ditugaskan Nabi Muhammad SAW bertindak sebagai penulis wahyu. Jadi, waktu Al-Quran turun, Bang, ada 65 sahabat yang mencatat langsung, menulis langsung. Ini ada namanya dan nama orang tuanya semua, Bang. Aban bin Sa'id, Ubu Umamah, Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hudaifah, dan seterusnya. Ini ada 65 nama. Beliau ini bukan cuma seperti ini, maaf ya, aduh, nanti saya takutnya nyenggol. Kan ada kitab di luar sana yang begitu ditanya, siapa yang nulis? Rostrum bapaknya siapa? Anaknya siapa? Nggak tahu. Nah, bukan itu. Di sini 65 nama, ini semua punya bapak dan kelihatan dari suku mana dan semuanya. Nah, nih ya. Saat tugas penulisan selesai, jadi begitu setiap ayat yang turun, setiap wahyu yang turun, habis itu dicatat. Saat tugas penulisan selesai, Zaid membaca ulang di depan Nabi Muhammad agar yakin tak ada sisipan kata lain yang masuk ke dalam teks. Jadi begitu wahyunya turun, Rasulullah mendiktekan ke sahabatnya, sahabatnya menuliskan, habis itu yang menuliskan ini membacakan balik, ya Rasul, ini ayatnya betul nggak? Ada nggak sisipan katanya? Habis itu Rasulullah mengkonfirm langsung di situ, Bang. Di situ juga kejadiannya, di situ juga diverifikasi oleh sang penerimanya. Itu satu. Itu nama penerima dan segala macam. Kalau abang kan waktu itu saya udah tunjukin soal carbon dating Al-Quran yang ada di ada di zaman Rasulullah. Nah, ini dikonfirm oleh hadisnya. Di sini ada hadisnya, ada sanadnya jelas. Ini waktu beliau di Mekah 3 tahun pertama, Bang. 3 tahun pertama Rasulullah menerima wahyu. Umar ini saya skip aja langsung yang pentingnya. Umar cepat-cepat memburu iparnya. Ini waktu itu Umar, sahabat Rasulullah, ini belum masuk Islam.
Umar ini marah karena sepupunya masuk Islam. Umar cepat-cepat memburu iparnya ke rumah tempat Ka'bah sedang membaca surah Taha. Dari sepotong tulisan Al-Quran saat mereka dengar suara Umar, Ka'bah lari masuk ke kamar kecil sedangkan Fatimah mengambil kertas kulit yang bertuliskan Al-Quran dan diletakkan di bawah pahanya. Jadi waktu Umar belum Islam aja, itu Al-Quran itu sudah tertulis. Surat ini surat Taha. Nah, dan Taha itu surat ke-20, surat Maryam ke-19. Nah, jadi ada beberapa narasi dan bukti dibuktikan juga oleh carbon datingnya bahwa Al-Quran itu memang sudah tertulis 3 tahun pertama Rasulullah menerima wahyu, Bang. Jadi bukan beda kota, beda penulis, beda enggak. Ini Rasulullahnya mengkonfirm langsung. Gitu, Bang. Ada yang Ya, ini menyimak. Nah, maksud saya ini kalau kita samain sama ISO atau Yehosua di abad 1, itu sama aja Nabi Isa menerima wahyu dari bapaknya. Habis itu dia menyuruh pengikutnya yang 12, kalian catat. Habis itu kalian bacakan kembali. Habis itu murid-muridnya ini menyimpan kertas-kertasnya. Nanti begitu Nabi Isanya diangkat, murid-muridnya ini menyatukan catatan-catatan mereka. Nah, habis itu sahabat-sahabatnya sebelum meninggal itu dikitabkan. Dijadikan satu kitab. Karena di dalam Al-Quran, kalau abang kan papirus, kalau Al-Quran itu mushaf itu lembaran, kitab itu udah jadi buku, udah dikitabkan. Nah, jadi abang kalau membandingkan kodesifikasi, habis itu kanonisasi, abang pilih-pilih, bapak-bapak gereja, oh ini surat masuk, itu enggak, ini surat masuk, itu enggak. Di Al-Quran enggak begitu. Al-Quran semuanya masuk, enggak. Sahabat tuh enggak ada, oh surat Taha jangan masukin, Al-Fatihah masukin, Al-Baqarah masukin, ini enggak begitu. Kalau di abang kan kesaksiannya kan, si ini kesaksian Mary kita tolak, kesaksian Petrus kita tolak, kesaksian Barnabas kita tolak. Kita terimanya kesaksian ini, 4 orang ini. Habis itu datang Tertulian dengan agamanya yang sebelumnya itu Tuhan 3, jadilah Tritunggal. Betul nggak? Ini setuju nggak? Nih abang sampai sini, sampai saya kejauhan. Iya, kalau sejarah confirm, Bang. Kita ngomong sejarah ya. Sejarah. Saya mengulang-ulang terus sejarah itu confirm kalau sejarah. Nah itu maksudnya alasan saya kenapa tadi saya tanya sama abang, ada nggak kitab abang yang tulisannya merah doang? Karena Al-Quran ini kitabnya merah semua. Itu di situ kita dapat definisi kitab suci kan? Iya, tidak ada. Yang ada percampuran, dan itu pun kan tidak diperjualbelikan bebas, meskipun ada di beberapa web atau apa, tapi kan tidak bisa dikonsumsi oleh seluruh jemaat awam kan begitu. Karena gini Bang, di Islam sendiri banyak yang mempertanyakan itu yang nyusun suratnya siapa? Yang ngurutin Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Imran, dan seterusnya itu siapa? Sahabat-sahabat yang mengumpulkan. Oh tidak, kami tertulis jelas. Jadi saya tunjukin lagi ya. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi Muhammad memberi instruksi kepada penulis tentang letak ayat pada setiap surah. Jadi waktu Rasulullah menerima wahyunya, beliau itu dikasih tahu sama malaikat Jibril, ayat ini ada di surah ini, di ayat ini. Make sense kamu? Ya. Nah, karena gini Bang, kalau konsep pemaham kita logika ya, siapapun yang menulis sebuah kitab atau sebuah buku, dia juga yang harus mengurutkan. Dia juga yang harus mengurutkan surah, setelah ini surat ini, setelah ini surat ini, ayatnya ayat ini, ayatnya. Karena kalau saya yang nulis bukunya, tapi abang yang menyusunnya, menurut abang yang baca bingung nggak?
Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Ini saya mau berputar aja tulisannya sudah di sudut pojok. Betul nggak? Abang setuju nggak sampai sini? Ini Iya, ibarat Bang Rostrom ini sudah di sudut, nggak bisa lagi lari. Oke, Bang Fadi sama Bang siapa? Bang Jibril. Saya potong sebentar, ini ada request dari teman-teman saya Katolik. Tolong sampaikan ke ini yang nonton bahwa penyusunan Bible itu diilhami sepenuhnya 100% oleh Roh Kudus. Oke, saya jawab. Kalau saya berbicara itu saya sampaikan kepada teman-teman Muslim, kemudian teman-teman Muslim mengambil sejarah, pasti akan kacau saya. Saya sudah di pojokan, mampus lah saya nggak bisa ngomong. Ini teman-teman coba tarik ya. Kalau memang oke lah, kita semuanya itu 100% dalam kekuasaan Roh Kudus atau Roh Suci. Bapak Gereja waktu itu menyusun Bible. Tetapi ada Roh Kudus baru di abad ke-16-17, itu Roh Kudus Protestan. Itu tidak ikut menyusun Bible, tidak punya aslinya Bible, tiba-tiba main potong, main buang, dan mendeklar bahwa ini Bible sesuai dengan Roh Kudus. Nah, kalau saya dibicarakan itu, nanti otak saya nge-like di sini. Kasihan kan saya dipermalukan. Jadi saya nggak bisa ngomong itu. Kita kembali ke sejarah gitu, teman-teman. Kalau ini mau netral, gitu, Bang. Nggak, tapi saya lebih respect kalau Abang jujur sih daripada mempertahankan yang tidak bisa dipertahankan. Nah, tadi kita balik lagi ke penyusunan. Jadi yang tadi saya tunjukin, beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi Muhammad memberi instruksi kepada penulis tentang letak ayat pada surah. Jadi karena Allah yang berfirman, Allah juga menyampaikan ini surat ini, setelah ini surat ini, setelah ini surat ini. Kenapa? Karena kalau penulis yang mengurutkan, itu jelas maksudnya arahnya kemana. Nah, tapi kalau saya tanya sama Abang, ini firman dari Tuhan, tapi penyusunnya orang lain, bukan Tuhan itu sendiri. Atau Bapak Gereja 400 tahun setelahnya, atau ya abang tahu lah. Menurut Abang, kalau saya yang nulis buku dan Abang yang menyusun kitabnya, menurut Abang gimana tuh bukunya? Kalau langsung ya, ini langsung apa? Ada jarak ini Bang maksudnya. Bukan, beda yang nyusun sama yang nulis aja deh. Kira-kira gimana? Oh, itu masuk dalam kritik juga, kritik histori juga itu. Di tempat saya juga masuk dalam kritik histori. Itu jadi pertanyaan juga. Tadi makanya di awal saya ngomong ada satu gap itu yang bagaimana kita akhirnya kan muncul suatu perkumpulan Bapak Gereja langsung menentukan ini kumpulan firman Tuhan, buku yang berisi firman Tuhan gitu, bukan kitab suci ya, begitu. Ya, Protestan itu yang mengakui terjemahannya kitab suci gitu. Wah, ini saya saya kepleset ngomong. Enggak, tapi itu saya menghargai kejujuran karena kita kan di sini niatnya gini Bang. Kita nggak akan mempertanyakan iman Abang, tapi kita mempertanyakan dasar iman Abang. Jadi insya Allah Abang nyembah gantungan kunci atau nyembah mouse nggak ada masalah. Tapi yang kita pertanyakan di sini, kenapa sampai Abang mengimani kalau mouse itu atau gantungan kunci itu Tuhan? Sah dong, sahih dong. Legal lah istilahnya. Nah, boleh dong mempertanyakan kenapa lo nyembah gantungan kunci gitu loh. Kalau bisa ya jangan. Gitu. Kenapa nyembah makhluk gitu loh. Tapi ya, kalau soal Al-Quran Bang, ada yang Abang mau pertanyakan lagi soal transmisinya, soal pembacaannya, soal pengumpulannya, soal manuskrip-manuskripnya, soal sanad-sanadnya. Silakan Bang kalau ada yang mau Abang. Iya sih, beberapa sudah, Bang Jibril sudah memberikan informasi penjelasan, dan saya juga selama ini masih membaca. Jadi yang saya beri itu yang ada PA, ada koma atas, tawid, kata per kata, dan terjemahannya itu kan. Apa itu? Ada pas itu bacanya gimana sih? Tawid pakai apa itu? Abang tajwid. Mungkin gitu ya. Itu kan di depan itu muncul tuh penyusunannya, pada itu saya
saya membaca terus berulang-ulang, terus kemudian beberapa mengkonfirmasi, memberikan penjelasan dengan tambahan-tambahan dokumen, termasuk Bang Jibril, ya sudah jadi knowledge saya untuk memperkaya gitu kan, Bang. Baik, gini Bang, saya boleh ngasih ilmu sedikit aja Bang, Abang, untuk jadi kalau insya Allah ini kurang lebih kayak inilah, kayak pancingan. Jadi kalau kan kita jangan kasih ikan ke orang, karena kalau kita kasih ikan, dia besok minta lagi kan ya. Tapi kalau kita kasih pancingan, dia nggak akan minta ikan lagi sama kita. Boleh nggak Bang? Oh boleh Bang. Nah, boleh. ini saya kasih contoh cara membaca Al-Quran di modern sekarang. Ini at least cara saya. Jadi kalau kita buka surat Maryam ayat 33. Ayat 33. Saya bisanya terjemahan aja Bang. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang Arabnya saya nggak bisa. Iya, nggak apa-apa. Nah, di sini Bang, diceritakan, di sini selalu serangan terhadap Islam tuh di sini, selalu. Dan ini doa Nabi Isa, Bang. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, dalam bahasa Indonesia, Abang kan memahaminya berarti Nabi Isa itu berdoa pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan. Wah, berarti Nabi Isa udah mati dan sudah dibangkitkan lagi. Berarti ini mengkonfirm Injil saya, atau gospel saya, atau evangelium saya, atau kabar baik saya. Betul nggak? Oh itu ya, itu ayat emasnya Bambang Nursena itu kalau kemana-mana selalu. Nah, sebenarnya ini tuh untuk umat Islam yang sudah mengetahui bahwa Nabi Isa itu nggak meninggal dan dibangkitkan dan segala macam. Tapi kalau Abang mau mempelajari lebih dalam lagi, ini maksud ayat ini apa sih? Kalau Abang bisa bahasa Inggris, ini sebenarnya udah clear. And peace is one the day I was born, aku telah dilahirkan. The day I will die, aku akan mati. Jadi dia belum mati. And the day I am raised alive. Jadi kalau dalam bahasa Inggris aja ini udah membenarkan, karena ini untuk umat Islam, habis itu ini untuk yang internasional. Nah, kalau Abang mau meluruskan lagi, kalau kita scroll ke bawah, ini dari alquran.com ya, quran.com. Habis itu kalau kita mau meluruskan lagi, di bawah, paling bawah ini ada namanya korpus Quran. Ini Quran kata per kata, ini yang tadi Abang bahas. Kalau saya klik word by wordnya, ini Quran kata per kata. Kalau saya ke Maryam tadi, Maryam nomor 33. Nah, di sini kata per katanya Bang, yang Abang tadi baca. Jadi di ayat 33, mana ayat 33? Nih. Wasalamu and peace alaya on me, yauma the day I was born, wulidtu. I was born, aku telah dilahirkan. Wa yauma, and the day, amutu, I will die. Artinya amutu ini, aku akan mati. Nah, di sini kita bisa klik juga. Amutu ini artinya I will die. Mitu ini artinya I am dead. Yamutu ini artinya he will die. Mita ini artinya you die. Tapi di Maryam 33 ini, amutu digunakannya. Jadi artinya I will die, aku akan mati. Jadi ini bisa jadikan rujukan ya untuk belajar ya. Bisa. Oke. Iya. Referensi bagus ini. Iya. Jadi maksud saya ini cara saya membaca Al-Quran dan memahaminya, karena saya nggak bisa bahasa Arab kan. Jadi saya mesti adaptasi dengan gimana cara saya tanpa saya menguasai bahasa Arab, tapi saya mampu memahami teks Arabnya. Nah, kan Abang itu pancingan berarti kan Bang, enak kan? Ya. Abang bisa mancing. Jadi kalau Abang mau baca apa-apa, tinggal ke sana. Inilah satu pertanyaan besar ya, yang memang kenapa saya menarasikan pertanyaan besar di Bible yang beredar saat ini. Itu kalau di luar Indonesia, di luar Melayu itu full bahasa Inggris semua. Ya. Kemudian kalau di Indonesia itu paling jauh itu juga menggunakan rujukan
King James, berarti kan berbahasa Inggris. Itu sudah mentok sampai di situ, Bang. Jadi di tempat saya itu sangat, ya gapnya makin panjang lagi gitu. Dan bahkan kalau di Indonesia itu taunya hanya terjemahan. Iya. Nah, inilah yang membuat saya agak terguncang pemikiran ya. Teman-teman Muslim itu saya coba ke beberapa negara itu selalu ada bahasa aslinya tuh di atas, selalu, dan itu tidak pernah lepas. Itu saya yang melihat ya di luar Indonesia itu selalu menampilkan, meskipun dia berbahasa Inggris, dia berbahasa Mandarin, itu selalu menampilkan itu teks berbahasa Arabnya. Nah, kelemahan di tempat saya di beberapa negara juga itu ternyata ya international language kan yang dipakai sudah bahasa Inggris doang. Nah, sebelum bahasa Inggrisnya itu nggak ada gitu. Dan lebih parahnya lagi di Indonesia ini adalah terjemahan, dan itu lembaga Bible terjemahan TB2-nya udah kacau balau. Saya akhirnya yang cuman bisa berbahasa daerah di Indonesia ini harus belajar ekstra keras untuk belajar bahasa Inggris akhirnya, Pak. Jadi untuk menemukan satu kata yang lebih mendekati begitu. Kalau menurut saya TB2 di Indonesia ini sudah kacau balau, dan itu sudah dibikin penelitian atau riset oleh para dokter di Indonesia lah, banyak linknya bisa dipelajari semua. Itu, Bang. Tapi jadi gini, iri saya punya iri di situ. Gini Bang, ini saya menjelaskan biar Abang lebih bukan iri lagi, tapi dengki. Jadi kalau di ajaran kita Bang di Islam, contoh ya, biar cara kami untuk tidak dibodohi oleh terjemahan. Kami menghafal, memang orang-orang Kristen akan menghina kami dengan kalian hafal doang, nggak paham makna. Enggak, kami menghafal. Contoh qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dari saya menerima ayat ini, Bang, di umur 4 tahun, di umur 5 tahun, sampai nanti umur saya 70 tahun, 60 tahun, saya nggak bisa ditipu oleh pergantian original, Bang. Nggak bisa ayat ini tiba-tiba berubah. Mau saya Islam di Indonesia, saya mau Islam di Afrika, saya mau Islam di Eropa, mau saya pindah ya buktinya aja saya udah pernah tinggal di luar tetap ayatnya sama. Ayatnya nggak berubah sedikit pun. Kami nggak bisa ditipu dengan terjemah karena kami tahu originalnya, kami hafal originalnya. Dan meskipun umat Islam nggak semuanya hafiz atau nggak semuanya hafal Al-Quran cover to cover, Al-Quran ini dilantunkan setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, dan di Mekah mereka melantunkan terus. Jadi kalau tiba-tiba ada satu aja perubahan, itu Mekah rame. Kenapa kok dia bacanya begini? Ini nggak ada, ini surat dari mana? Ini kata dari mana? Langsung dipertanyakan dari mana ini kalian dapat? Langsung ketahuan siapa yang ngerubah atau siapa yang nambah. Nah, hal ini berlaku kepada perjanjian lama juga, abangku. Bani Israel, mereka punya yang namanya Baitullah mereka yang sekarang menjadi dinding ratapan. Mereka berkumpul setiap tahun untuk melantunkan kitab-kitab suci mereka, isi ayat-ayat kitab suci mereka. Nah, tiba-tiba ada umat yang di antara Bani Israel dan umatnya Rasulullah mengaku-ngaku Samawi, nggak ketemu setahun sekali. Setiap, jangankan ayatnya, kepastian ayatnya, Tuhannya aja beda-beda tiap negara, tiap bahasa. Masa masih sih, Bang? Aduh, saya nggak tahu deh gimana cara membuka kebenaran lagi sama Abang. Kalau sejarah itu saya mempercayai. Saya sudah. Kalau dengan sejarah, dengan ini saya sudah berdamai dengan itu. Berdamai ini mengakui. Gitu. Jadi saya sampai sedemikian dihujat itu ya karena saya melepaskan dogma saat saya berbicara. Itu sih, Bang. Tapi secara historis, secara ini saya sudah confirm karena itu bagaimana kita membantah sejarah kalau ya sejarah itu sudah berabad-abad dan bisa ditelusuri oleh banyak orang kan begitu. Nggak, yang saya takut Bang, sebenarnya yang saya takut sih. Jadi kalau saya nanti ketemu Yesus, begitu Yesus bilang kenapa kamu nggak menyembah aku, saya bisa bilang di mana kau mengaku engkau Tuhan. Jawaban saya simple itu.
Tapi yang saya takut bang, kalau Tuhan saya tiba-tiba ketemu abang nanti dan dia bertanya bang sama abang, nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Jawaban abang apa bang? Nah, itu dia bang. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Abang mau jawabnya gimana bang? Waduh, saya sih. Ya mudah-mudahan saya ada analogi lain. Enggak, ini Bang Rostom mohon dipahami. Ini kita nggak ngajak ke Islam ya bang ya. Saya nggak mengajak ke Islam. Nggak ada paksaan dalam Islam. Tapi gini bang analoginya. Waktu kita di dalam perut, waktu saya di dalam perut, waktu saya nggak tahu apa-apa, saya nggak paham apa-apa. Tuhan saya menciptakan, membuat jari jemari saya, membuat mata saya, membuat kaki saya, membuat hidung saya, membuat lengan saya, dan seterusnya. Waktu kecil, waktu bayi, saya berpikir waktu di dalam perut, saya berpikir ini buat apaan semua? Gue cuma perlu bertahan hidup itu dari pusar. Abang tahu kan pusar? Yang mengikatkan kita sama ibu kita? Ya, tali pusatnya. Tali pusat. Buat apaan nih tangan, mata, hidung, ini apa segala macam? Yang gue perluin pusar doang. Di sini gue makan, di sini gue napas, di sini gue ini. Gue buat apa ini tangan, mata, ini apa segala macam? Tapi plan Allah, plan pencipta sudah ngasih tahu, enggak, itu nanti di dunia selanjutnya itu yang percaya aja, beriman. Ini udah dikasih pertandanya. Begitu dilahirkan kita bang, tali pusar yang pertama dipotong. Yang saya pikir dulunya itu yang paling penting. Itu yang pertama dipotong. Rupanya yang bikin saya bertahan hidup itu hidung, tangan yang bisa melihat, mata, kaki yang bisa bikin berjalan. Itu yang rupanya rencana Tuhan saya memang sudah merencanakan tersebut. Nah, ini berlaku juga nanti di kehidupan setelahnya. Sekarang saya dan Bang Rostom berpikir, buat apaan nanti gue percaya sama Al-Quran, buat apaan gue percaya sama Tuhan yang gak kelihatan. Tuhan itu mestinya kelihatan, kayak Apollo, kayak Zeus, mestinya kelihatan, ada patungnya, kelihatan. Tapi akan berulang lagi kan, begitu saya dikubur, rupanya iman saya yang paling penting. Yang pertama jadi bangke, rupanya yang saya bangga-banggain ini tangan, mata, jantung, paru-paru, nafas. Rupanya itu yang pertama dipotong nanti. Rupanya di dunia selanjutnya ya sama seperti waktu saya di dalam perut, saya berpikir tali pusat saya yang paling penting. Rupanya nanti di dunia selanjutnya udah dikasih peringatan, udah dikasih Al-Quran, udah dikasih Rasulnya, udah dikasih utusannya. Rupanya iman yang paling penting bang. Untuk menuhankan Tuhan, bukan menuhankan makhluk atau makhluk yang dituhankan. Itu sih analoginya bang. Masuk kan nih bang? Abang Rasul masuk kan nih analogi? Masuk. Saya terus mencerna kan. Saya ya ingin memposisikan diri seperti gelas kosong. Jadi semua informasi itu harus semakin diperkaya kan begitu. Betul. Cuman saya izin 10 menit lagi turun. Siap, saya juga. Bukan saya menyerah, tapi siap sesi selanjutnya. Gitu. Enggak ada. Masa ngobrol-ngobrol, nanti abang juga bisa menjelaskan iman abang, habis itu iya iman abang dan dasarnya dari mana dan segala macam. Nanti saya juga bisa. Saya rasa kalau saya nanya sama abang, malah kececer nanti. Lebih bagus saya dengerin aja sih kalau sama abang. Saya takut saya ingin mengkristenkan, nanti malah saya kembali ke yang diislamkan. Waduh, resikonya cukup besar. Enggak, karena kalau di Islam ini bang, abang coba deh cek di Bible abang. Saya belum confirm nih, tapi saya tinggal Google sih sebenarnya. Tapi saya nggak tahu, mungkin ada. Satu-satunya kitab yang mengajak berpikir itu Al-Quran. Contohnya ayat tadi, maka nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Itu Tuhan itu ngajak pembaca kitab suci ini untuk berpikir. Satu-satunya ini balik lagi. Satu-satunya kitab suci yang mengajak pembacanya atau makhluknya untuk berpikir. Apakah ada ayat di kitab abang yang mengajak orang Kristen ini untuk berpikir bang? Atau imani saja? Ada, tetapi itu tidak digunakan karena kalau mengandalkan pikiran itu nanti dogmanya celakalah begitu. Makanya itu kontradiksinya. Kalau Yesus sendiri itu mengajarkan bahwa
disuruh menyembah Bapa Tuhan itu dengan segenap akal budi, dengan segenap yaitu dengan segenap jiwa dan segala macam. Berarti akal budi harus digunakan. Tetapi di dogma yang lain, di beberapa ayat itu mengatakan celakalah, gitu loh. Dan akhirnya ini bingung kan, saya sebagai seorang personal, maaf saya orang awam ya teman-teman Kristen, bukan saya ingin cuman mengkritisi aja, saya sebagai jemaat awam yang misalnya berpindah-pindah ini jadi bingung, saya pakai akal atau saya pakai ya asal jalan aja gitu. Waduh, ini jadi seru sekali ini, padahal saya 10 menit harus turun Bang Fandi dan gitu. Enggak, tapi ayat yang mana Bang? Bisa kasih tahu saya nggak yang ngajak Ini saya berpikir? nggak bawa Google, ada dah. Jadi ini sembahlah, kalau di Indonesia itu sembahlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu mungkin di searching ada itu dikatakan. Akal budimu berarti ya? Iya, jadi disuruh menggunakan akal, logika, budi pekerti kalau orang Indonesia ngomong. Tetapi di beberapa dogma yang lain di ayat itu melarang saya menggunakan akal. Nah, Jadi kalau memang Tuhan yang ngelarang kita pakai akal buat apaan kita dikasih akal, Bang? terus saya harus jawab apa ini? Bukan. Maksudnya Karena udah tertulis di ayat saya. Iya, betul. Nggak, tapi ya bener. Berarti ada ya kita ayat di kitab suci Abang untuk pakai akal ya. Tapi ya Ada, itu tapi yang seperti Abang bilang. Secara dogma nggak boleh. Secara dogma nggak boleh. Makanya kalau perdebatan itu teman-teman rata-rata memang mengandalkan yang supranatural. Saya nggak bisa kalau mengandalkan yang supranatural itu. Kalau di Islam Bang, kita harus mengedepankan akal tapi menggunakan iman juga. Maksudnya, jadi kalau ada narasi bahwa Rasulullah Isra Mi'raj, dia dari Mekah dia ke Baitul Maqdis, habis itu dia ketemu Allah dan seterusnya. Itu kita mesti imani. Karena itu nggak bisa masuk akal. Itu ada bagian di mana kita mesti menggunakan iman, tapi ada yang harus pakai akal, nggak bisa pakai imani doang. Jadi contoh Bang, Rasulullah 1400 tahun yang lalu bilang kalau kita digigit anjing atau dijilat anjing, itu kita bersihkannya itu pakai tanah Bang. Pakai tanah 7 kali, habis itu baru pakai air. Itu 1400 tahun yang lalu. Itu kita nggak tahu apa-apa, suruh imani saja, saya imani saja. Tapi 60 tahun yang lalu baru terbukti bahwa ada penyakit yang namanya rabies. Dan kalau kita digigit atau dijilat anjing rabies, kalau kita siram langsung pakai air, itu virus rabiesnya malah masuk. Cara penanggulangan rabies pertama itu pakai kapas atau pakai tanah atau pakai barang-barang yang menyerap virusnya. Jadi diserap dulu, keluar baru dibersihkan. Nah, jadi ada yang memang kita mesti imani saja nanti dibuka. Tapi memang ada yang kita mesti telusuri ini kenapa. Jadi ada yang bagian imani saja ada yang ini mesti pakai otak, men. Ini kenapa kita disuruh pakai tanah? Rupanya ya zaman Rasulullah 1400 tahun yang lalu kan nggak ada kapas kan. Atau untuk menyerapnya kan. Jadi pakai tanah 7 kali, resap itu virusnya dulu keluar, baru disiram pakai air. Jadi gitu Bang, kalau dari perspektif Islam ya soal akal dan imani saja. Oke. Bisa diterima sih, logiknya masuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bang Fandi, terima kasih. Cuma saya mau mengingatkan teman-teman Kristen kalau naik gunakanlah sejarah dan data. Kalau untuk dogma, mending teman-teman Muslim semua yang nonton ini diajak misa besok Minggu. Jadi tidak perlu dijelaskan di perdiskusian. Nanti ya ujung-ujungnya akan kocar kacir nanti gitu. Begitu sih Bang. Siap, Bang Fandi. Thank you ya, Bang Rostum. Ya, terima kasih. Abis itu ini sebelum saya undur diri, Bang Rostum. Ya. Saya ada lihat juga Abang live. Abis itu
Saya mohon sekali bang, saya mohon. Saya ada beberapa kali pengen naik, tapi ada beberapa kali juga saya lihat ada penghujat Islam atau orang-orang yang menggunakan bahasa yang Iya. oh lo setan, lo iblis, kan kalau kayak gitu itu kan menunjukkan kualitas kita sebagai pendiskusi kan. Maksud saya kalau ada yang kayak gitu saya mohon banget bang. Kalau yang kayak gitu turunin aja bang. Gak peduli agamanya. Orang Islam juga kalau ngomongnya kayak gitu turunin aja bang. Jangan ada yang dibiarin kayak perlu gitu. di take down gitu ya. Iya, karena adab dulu. Kita di sini ngobrol tuh untuk bertukar pikiran dan membuka wawasan, bukan untuk saling menghina dan Ya, setuju bang. untuk menyebarkan kebencian gitu loh. Itu sih. Ya, setuju. sukron ya bang ya. Sukron bang, makasih bang. Ya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna ad-dina inda Allah al-Islam.